Merdeka! 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 Pemirsa, sejumlah kelompok relawan dengan berbagai nama mendeklarasikan dukungan kepada sejumlah tokoh potensial menjadi calon presiden dan calon wakil presiden unggulannya di Pilpres tahun 2024 mendatang. Sebagai bentuk social movement atau gerakan sosial untuk mencari pemimpin yang ideal berdasarkan akar rumput atau suara rakyat. Pertanyaannya, sudah cukup mumpunikah langkah sejumlah relawan ramai-ramai mendeklarasikan capres dan cawapres unggulannya? Telah bergabung bersama kami Gun-Gun Haryanto, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Mas Gun-Gun. Selamat pagi, Mas Reno, Mbak Eva. Baik, Mas Gun-Gun, fenomena berbagai relawan muncul untuk mendukung beberapa nama menjadi calon presiden di tahun 2024. Pertanyaan yang mendasar, apakah ini murni gerakan dari masyarakat atau ternyata ada dugaan ini juga ada peran dari partai politik tertentu atau tokoh yang bersangkutan secara langsung mungkin? Untuk menjawab itu, saya pikir ada dua pola yang biasa terjadi. Pertama adalah pola politik kerelawanan yang memang selalu ada di masyarakat. Ini bagian dari ekspresi dukung-mendukung, berarti ada pelibatan politik ya di akar rumput. Tetapi ada pola kedua yang juga lazim ada, yaitu soal kerelawanan organik yang sebenarnya dikelola, kemudian direncanakan, diamplifikasi oleh bakal calon sebenarnya sebagai bentuk pemunculan nama kandidat, supaya kemudian masuk di tahap kedua namanya legitimasi, seperti misalnya bunyi di survei, kemudian juga bisa dikomunikasikan dalam konteks bergaining ke partai politik, untuk kemudian memengaruhi proses ketiga namanya kandidasi, karena kandidasi proses pengusungan itu dari partai dan atau gabungan partai politik, sehingga kemudian ada proses conviction nanti atau mempertimbangkan dari pemilih, dengan terlihat dari grafik misalnya naiknya tingkat elektabilitas atau tingkat keterpilihan, kemudian tingkat penerimaan atau akseptabilitas, sama tingkat keterkenalan atau popularitas. Nah, ini biasanya tidak hanya semata-mata media mainstream dan media sosial, tetapi juga pelibatan dukung-mendukung yang muncul di halayak luas, seperti misalnya melalui relawan-relawan, jangkar-jangkar komunikasi di basis komunitas. Ya. Ya, tadi dari dua pola yang dijelaskan oleh Mas Gun-Gun, Ya. yang muncul sekarang dari banyaknya kelompok-kelompok relawan, itu lebih banyak pola yang mana nih Mas Gun-Gun? Yang pertama atau yang kedua? Kalau di awal-awal itu biasanya pola yang kedua, ya, karena kalau kita lihat di berbagai survei persepsi, itu kan masih ada apa namanya keterbatasan bakal-bakal calon ini untuk kemudian diterima secara meluas se Indonesia. Sehingga biasanya di awal, seperti saya sampaikan tadi di tahap pemunculan, itu banyak relawan yang muncul ke permukaan menjadi fenomena, itu ada perencanaan, ya, terutama dalam konteks misalnya candidate marketing map, ya, itu tahap setelah riset, ya, dan pemetaan itu biasanya ada, kemudian juga mensosialisasikan. Dan salah satu cara awal di tahap pemunculan itu melalui publisitas politik. Salah satu treatment dalam konteks publisitas politik itu biasanya melalui ekspresi simbolik dukung-mendukung, terutama di masyarakat. Saya sih lihat Mbak Eva, itu kecenderungannya pola yang kedua yang lebih dominan di tahap-tahap awal. Kenapa? Karena kalau kemudian intensitas publisitas meningkat, kemudian tadi ada tahap legitimasi dari misalnya taruhlah survei, kemudian juga mungkin media recognition atau rekognisi media, pengakuan media, misalnya dalam framing pemberitaan media, kemudian juga hidup dalam perbincangan-perbincangan opini publik, termasuk dalam perbincangan keseharian warga. Nah, baru biasanya muncul tahapan publik itu merasa terlibatkan, atau istilahnya mungkin political engagement, ya. Kemudian dari situ ada kelompok-kelompok di masyarakat yang secara sukarela, memang bukan dipersiapkan oleh relawan, ikut menjadi bagian
dari proses pergerakan opini dan juga gerakan aktif mendukung dan biasanya di situ muncul pola yang pertama itu. Bagaimana misalnya warga yang awalnya memang sudah simpati, kemudian atau mungkin juga dia ingin si kandidat tertentu menjadi pasangan calon presiden atau calon wakil presiden, kemudian dia ikutan terlibat ya dalam arus utama yang kemudian sebenarnya di awal di tahap pemunculan itu sudah dipersiapkan, direncanakan oleh bakal calon atau orang-orang yang berada di circle calon dan bakal calon tersebut. Oke, Mas Gun-Gun, periode 3 tahun menuju 2024, apakah ini adalah periode waktu yang pas untuk bermunculan para relawan ini? Iya, biasanya kalau kemudian tidak ada kandidat incumbent, proses politik itu jauh lebih awal. Kenapa? Karena biasanya kalau ada incumbent kan ada tim pemenangan yang biasanya melekat dengan incumbent itu sudah begitu solid ya dari satu periode memasuki kemudian periode kedua. Meskipun tentu ada ya mungkin 1-2 kelompok relawan yang awalnya mendukung balik badan gitu. Tapi secara umum karena infrastruktur pemenangan itu incumbent jauh lebih diuntungkan, biasanya kemudian ada upaya untuk mempertahankan infrastruktur pemenangan yang sudah dia bentuk di periode sebelumnya. Tapi kalau tidak ada incumbent seperti 2024, misalnya nama-nama Ganjar, nama Pak Anies, kemudian Pak Ridwan Kamil, kemudian juga Pak Prabowo mungkin bisa memanfaatkan infrastruktur jaringan komunikasi yang sudah terbentuk sejak 2 kali dia mencapreskan diri begitu, termasuk juga saat mencawapreskan bersama dengan Bu Mega, itu terus tetap akan pasti dikoordinasikan. Nah, catatan saya biasanya kemudian ini akan terhubung dengan 3 faktor. Ya, pertama bagaimana pembentukan dan pengorganisasian tim relawan oleh orang-orang yang kemudian menjadi circle dari capres atau cawapres. Kemudian yang kedua itu pengelolaan isu, manajemen isu dan manajemen konflik. Jadi kalau kemudian manajemen isunya bagus, dia akan bisa menghidupkan misalnya rekognisi media, termasuk juga dia bisa menghidupkan perbincangan-perbincangan warga, sehingga kemudian nanti solid melampaui segmen-segmen yang mereka punyai saat ini, misalnya seperti Pak Ganjar di Jawa Tengah, ya, kemudian tadi disebut misalnya Pak Anies di DKI dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu bagaimanapun tidak hanya bisa di sosial media, melainkan treatment berbasis komunitas real yang kemudian nanti bisa menjadi kantong-kantong suara. Begitu. Baik. Mas Gun-Gun, kalau kita lihat kan ini ada perbedaan signifikan ya. Kalau relawan sudah terang-terangan gitu, bahkan menjamur. Kalau partai politik nampaknya masih malu-malu kucing nih. Mas Gun-Gun, apakah dengan adanya relawan ini juga menjadi salah satu strategi bagi calon-calon untuk bisa dilirik oleh partai politik untuk bisa mendapatkan kendaraan politik? Betul sekali, itu biasanya memang ada pola bertingkat ya. Pertama tadi nama-namanya itu kemudian rame dan itu kemudian muncul dalam survei-survei di opini-opini publik termasuk di media. Baru kemudian itu akan mempermudah atau bahkan mungkin menjadi strategi untuk dikomunikasikan dengan partai politik. Contoh misalnya kan ada beberapa nama yang tidak berbackground partai politik ya. Sementara kandidasi di Undang-Undang Pemilu itu mengharuskan usungan, bukan dukungan ya. Usungan itu dilakukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Sehingga pasti komunikasi awal itu adalah dengan partai politik. Apakah ada yang mau mengusungnya sebagai kekuatan real politik atau tidak? Karena biasanya partai politik kan juga punya skema-skema pemenangan untuk 2024. Nah, sementara kalau yang berbackground partai politik, ya sekarang langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan namanya yang dalam tanda petik masih bersinar dalam persepsi publik itu ke partai-partai politik lain supaya kemudian bisa
melampaui yang disebut dengan presidensial threshold 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional. Baik, Mas Gun-Gun, tadi Anda menyebutkan bahwa untuk kandidat yang memiliki background partai politik tersendiri, ini menjadi cara juga begitu ya untuk bisa memperkenalkan atau dilirik oleh partai lain. Pertanyaannya, ada salah satu calon atau ada salah satu nama yang mencuat yaitu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Dia memiliki betul berbackground partai politik PDIP. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan PDIP sampai dengan saat ini kita kenal bahwa apa kata Ibu Mega. Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah tidak cukup, apakah tidak menjadi bumerang nantinya bagi sosok Ganjar Pranowo sendiri? Ya, inilah yang kemudian jadi problem cukup dilematis di PDI Perjuangan ya. Kenapa? Karena pada akhirnya partai harus menentukan kemungkinan satu di antara dua nama ya, Pak Ganjar atau Mbak Puan. Dari sisi elektabilitas tentu Ganjar Pranowo di berbagai survei persepsi lebih unggul dibanding Puan Maharani begitu ya. Tetapi proses kandidasi internal PDI Perjuangan itu terutama dalam penentuan capres kan dimandatkan itu kepada Ibu Mega. Sehingga di sini tentu kalau kita berkaca misalnya pengalaman 2014 dan juga 2019 pada akhirnya partai harus menentukan yang disebut dengan tidak lagi bisa produk oriented party tapi menjadi market oriented party yang kemudian berorientasi pada kehendak yang kemudian muncul di arus bawah. Tetapi pada akhirnya nama Ganjar menurut saya sekalipun tidak dipertimbangkan oleh internal partai, dia punya besar kemungkinan untuk juga dipertimbangkan oleh partai-partai lain yang bisa mengusung di 2024. Begitu. Baik, artinya Mas Gun-Gun melihat apakah ini mirip fenomena Ganjar dengan fenomena Jokowi bahwa dukungan relawan itu begitu signifikan bahkan bisa menjadi suara partai politik pada akhirnya? Iya, bukan hanya suara relawan, tetapi pada akhirnya melampaui ya basis-basis atau segmen-segmen yang ada sekarang, termasuk para relawan. Ini lebih pada tiga modal dasar elektoral yang akan semakin hidup ya dari tahun ke tahun menjelang pemilu 2024 itu yang ada di persepsi halayak secara meluas ya, bukan hanya di Jawa tapi juga non-Jawa. Bukan hanya di relawan inti yang sekarang mungkin sudah mendukung, tapi melampaui itu begitu. Nah, nanti ukurannya apa? Itu yang saya sebut dua hal. Pertama adalah persepsi yang muncul di halayak. Yang kedua, kemudian semakin luasnya penetrasi ke basis-basis real, bukan hanya di medsos ya, tapi basis-basis real. Yang itu kemudian nanti bisa dihitung melalui timnya, karena politik itu selain seni kemungkinan sebenarnya countable ya, melalui apa ya, strategi-strategi pemetaan berbasis dapil ya, berbasis kewilayahan, berbasis psikografi, berbasis demografi begitu ya. Itu pada akhirnya kemudian bisa mengerucut nama-nama yang tadinya banyak, akhirnya kemudian karena misalnya pertimbangan hidup atau tidaknya di potensi pemilih 2024, itu yang sering disebut sebagai tren pemilih, dan juga apakah hidup ya dalam skema-skema kepentingan partai politik. Karena Mbak Eva, tiga faktor dalam struktur peluang itu namanya probabilitas perolehan suara, cost of entry, biaya masuk masuk gelanggang pertarungan, dan satu lagi benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan yang berada dalam skema kepentingan partai politik begitu. Baik, Mas Gun-Gun, pertanyaan terakhir. Bagi mereka atau nama-nama yang mencuat yang tidak memiliki atau tidak memiliki kendaraan politik, partai politik seperti itu, seperti halnya Anies Baswedan dan kemudian Ridwan Kamil. Dengan kehadiran relawan ini apakah bisa membantu mendongkrak nama-nama ini, Mas Gun-Gun? Iya, akan sangat membantu ya. Kenapa? Karena relawan-relawan ini kan bisa menjadi satu dalam tanda petik ya etalase, atau mungkin juga bisa menjadi semacam proses persuasi ke berbagai kekuatan real politik begitu ya. Contoh misalnya ke partai begitu, dan nanti apakah 1, 2, 3 partai misalnya berkehendak untuk mengusungnya, disitulah komunikasi politik menjadi sangat strategis begitu ya. Kenapa? Karena apalagi calon itu tidak punya
basis kendaraan partai politik, membutuhkan sekali intensitas komunikasi politik sehingga proses kandidasi bisa dilampaui. Baik, terima kasih Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik sudah bergabung bersama kami di program Metro Pagi Prime Time.